Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Anwar, coba menyampaikan materi pertemuan kelima ekonomi pembangunan mengenai pembangunan ekonomi di Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dari perekonomian global dibayangi ketidakpastian dan berada pada tren melambat. Sumber ketidakpastian itu sendiri adalah perang dagang antara Amerika dan Cina, ketegangan geopolitik, pelemahan aktivitas, manufaktur, serta fluktuasi harga komoditas. Hal ini terjadi perlambatan ekonomi di beberapa negara maju, juga negara-negara berkembang. Tantangan lain adalah ketidakpastian global juga didorong oleh meningkatnya resiko geopolitik. Terjadinya virus corona di Cina di tahun 2019 akhir dan memunculkan korban sampai saat ini sebesar 300.000 jiwa, tentu membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ketegangan di Timur Tengah serta Amerika dan Iran, adanya konflik di Brexit, ketegangan politik Jepang dan Korea Selatan, di mana Jepang membatasi sektor 3 bahan kimia pembuat semikonduktor ke Korsel. Kinerja ekonomi Indonesia ditentukan oleh kualitas pertumbuhan didukung oleh persepsi iklim investasi yang membaik. Saat ini Indonesia memiliki kemampuan daya saing di peringkat 50 besar dunia dan memiliki daya saing digital di peringkat 56. Kinerja ekonomi juga disertai oleh naiknya peringkat kemudahan berusaha. Ada beberapa indikator di mana Indonesia fokus terhadap starting business, getting electricity, paying tax, enforcing contracts, serta trading across borders. Dan saat ini Indonesia berada di peringkat ke-73. Asumsi makro APBN tahun 2020 dan outlook perekonomian Indonesia tahun 2020 bahwa Indonesia mengharapkan konsumsi rumah tangga, investasi, inflasi di tahun 2020 dapat kecil, serta sektor eksternal yang akan dipengaruhi oleh sentimen ketidakpastian ekonomi global. Sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% dari peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, serta peningkatan kualitas SDM, dan implementasi kebijakan pemerintah bagi perekonomian Indonesia. Kita masuk kepada strategi pembangunan nasional inklusif. Indonesia fokus terhadap pembangunan SDM, di mana melakukan pendidikan dan pelatihan bagi SMK, BLK, dan juga Poltek. Yang menjadi sektor prioritas adalah agribisnis, manufaktur, pariwisata, pekerja migran, serta tenaga kesehatan dan juga ekonomi digital. Targetnya pada tahun 2020 ada 2 juta peserta yang mendapatkan pelatihan vokasi dan mendapatkan sertifikasi kompetensi sehingga mereka dapat bersaing dengan negara lain. Indonesia juga concern terhadap penyederhanaan regulasi Omnibus Law, di mana Indonesia berusaha menyederhanakan adanya tumpang tindih terhadap peraturan yang sedang berjalan saat ini, dan juga melakukan birokrasi yang lebih sederhana sehingga pada saat menyiapkan dokumen untuk berbisnis itu akan lebih singkat. Substansi Omnibus Law
fokus terhadap 11 cluster, dimulai dari penyederhanaan perizinan dan diakhiri oleh kawasan ekonomi. Fokus pemerintah dilakukan agar substansi Omnibus Law mencakup 11 cluster, yaitu penyederhanaan perizinan dan juga diakhiri oleh fokus terhadap kawasan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat dengan adanya peraturan yang lebih baik. Arus pengaturan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja fokus terhadap investasi, UMKM, dan pemerintah itu sendiri melalui proyek dan investasi yang dilakukan pemerintah, di mana agar administrasi pemerintah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, dan jika ada penyimpangan akan dilakukan sanksi. Pemerintah juga concern terhadap jaminan sosial, bantuan sosial, dan pembiayaan UMKM, dimulai dari masa kehamilan sampai di masa tua. Ada jaminan kesehatan, pendidikan di situ, serta jaminan hari tua. Dukungan bagi UMKM di sektor pembiayaan, pemerintah bekerjasama dengan korporasi untuk menyediakan bantuan modal, di mana ada program CSR di sini, agar UMKM dapat modal dengan tanpa adanya bunga. Sedangkan pemerintah juga bekerja sama dengan bank untuk melakukan skema commercial loan dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Meningkatkan pengembangan industri berorientasi ekspor, pemerintah fokus terhadap modernisasi permesinan di industri makanan serta pemberian insentif industri lainnya membutuhkan. Ada tekstil, elektronik, otomotif, kimia, hilirisasi industri, farmasi obat-obatan, kimia dan permesinan, serta furnitur dan perikanan. Akhirnya Indonesia melakukan transformasi ekonomi melalui RCEP, yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership, di mana Indonesia sebagai inisiator terhadap 6 negara mitra seperti Cina, Korea, Jepang, India, Australia, dan New Zealand, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia. Maka dapat disimpulkan bahwa transformasi ekonomi dimulai pada tahun 2020 sampai dengan 2024, di mana Indonesia mencoba keluar dari middle trap income di tahun 2036 agar menjadi negara maju di tahun 2045. Pertumbuhan yang diharapkan pada saat PDB real adalah sebesar 5,7% dan PDB real per kapita sebesar 5%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 sampai 2024 diharapkan mencapai 6% dari sektor konsumsi rumah tangga di luar negeri, investasi, konsumsi pemerintah, ekspor, serta impor. Dan pada akhirnya target di tahun 2045, maka Indonesia diharapkan menjadi negara maju dengan produk domestik bruto terbesar kelima dengan jumlah senilai 7,4 triliun US dollar. Sekian materi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.